البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 179 dari Syarah Ushulus Sunnah. Qala Fadilatul Syekh Abdul Aziz ibni Abdullah Ar-Rajihi hafidhahullahu ta'ala, wa syahidu min hadha anna sahabata kanu yusalluna khalfal wulati wal umara. Sisi pendalilannya dari pembahasan ini adalah bahwasanya para sahabat mereka dulu sholat di belakang para penguasa dan para pemimpin. Walau kanu fasaqah, walaupun para pemimpin tadi adalah orang-orang fasik. Wal hikmatu fi dzalik jam'ul kalimah wa adamul furqah. Hikmah dari masalah ini adalah untuk menyatukan kalimat kaum muslimin dan tidak terjadi perpecahan. Walihada qala al-muallif, maka dari itu si penulis mengatakan, yaitu Imam Ahmad, sholatul jum'ah khalfahu jaizah. Salat Jumat di belakang pemimpin tadi itu adalah boleh. Wa khalfa man wallahu jaizah. Demikian pula di belakang orang yang diberi wewenang oleh pemimpin tadi itu adalah boleh. Baqiyatun tammatu rak'atain. Dia itu adalah kekal dan sempurna 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar. Barang siapa mengulang 2 rakaat tadi, maka dia adalah mubtadi', meninggalkan asar-asar. Wa inna makana mubtadi'an, kata Syekhuna sekarang, wa inna makana mubtadi'an la'annahu khalafal jamaah. Dia menjadi mubtadi' karena dia itu menyelisihi jamaah. Wa tasabbaba fil furqah, menyebabkan terjadinya perpecahan. Wa khalafal ahaditsa wa sunnah, menyelisihi hadis-hadis dan sunnah allati dalat ala masyru'iyati sholati khalfahum, yang menunjukkan disyariatkannya sholat di belakang para umara tadi. Famithlu hadza laisa lahu min fadlil jum'ati wal jama'ati syai'. Orang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan Jumat dan jamaah sedikit pun. Idza lam yara sholata khalfal a'immah, jika tidak berpandangan diperbolehkannya sholat di belakang para pemimpin, barrihim wa fajirihim, yang baik ataupun yang jahat. Qal fasunnatu an yusalliya ma'ahum rak'atain. Sunnahnya adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat di belakang pemimpin tadi 2 rakaat. Wa yadinu bi annaha tammah, meyakini, yaitu beragama dengan meyakini bahwasanya ini adalah sempurna. Ai ya'taqidu dinan annaha sahihah, yaitu meyakini sebagai agama bahwasanya sholat Jumat tadi adalah sah. Wa anna hadza din, dan bahwasanya ini adalah agama Islam. Walihada qol, maka dari itu beliau mengatakan, la yakun fi sadrika min dzalika syai', jangan sampai ada sesuatu. Dohirnya dalam matanya tadi adalah syak, fi sadrika syak, jangan sampai ada keraguan di dalam dadamu tentang masalah ini. Wa ala hadza faman a'ada sholata au wa man lam yusalli khalfahum fahuwa mubtadi'un 'inda ahli sunnati wal jamaah. Maka dari itu, berdasarkan itu, maka barang siapa mengulang sholat atau memang tidak mau sholat di belakang para pemimpin tadi, maka dia adalah mubtadi' menurut ahlu sunnah wa jamaah. Lakin hal tasihu sholatu au sholatul jum'ah khalfal fasik ghairil imam, tetapi apakah sah sholat atau sholat Jumat di belakang orang fasik yang bukan pemimpin? Hadza fihi tafsil. Dalam masalah ini ada perincian. Fa in kana la yujadu illa jum'atun wahidatun fil balad, jika tidak didapatkan kecuali 1 Jumat saja di negeri itu, wa imamuha fasik, dan imam jamaahnya, imam
sholat Jumatnya itu fasik, fa innahu yusolli khalfah, maka hendaknya sholat di belakang dia. Ini imam di sini maksudnya adalah imam sholat Jumat, bukan imam negeri. Pembahasannya dipisahkan karena tadi pertanyaannya apa? Ghairil imam. Selain imam yang pemimpin negara. Li'annahu law lam yusolli khalfahu shalla wahdah. Karena kalau dia tidak sholat di belakang imam yang fasik tadi, berarti dia sholat sendirian. Karena tadi dikatakan apa? Di negeri itu hanya ada satu sholat Jumat. Wahada bid'ah, dan ini bid'ah. Fa'idha lam tujad illa hadhil jum'ah, maka jika tidak didapatkan kecuali sholat Jumat itu saja yang bersama imam sholat yang fasik tadi, au hadzal jami' alladhi imamuhu fasik, atau di masjid jami' ini saja, itu saja yang mana imam sholatnya itu fasik, fa innahu yusolli khalfahu inda amati ahli sunnah, maka hendaknya sholat di belakang orang tadi menurut keseluruhan ahlu sunnah, keumuman ahlu sunnah. Wa man tarakahu walam yusolli khalfah, barang siapa meninggalkan itu dan tidak mau meninggalkan imam sholat tadi dan tidak sholat di belakang dia, wa shalla wahdah fahuwa mubtadi', dan memilih sholat sendirian, maka dia mubtadi'. Walakin idza wajada imama masjidin akhar, namun jika dia mendapatkan imam masjid yang lain, Jum'atan au jamaah, untuk sholat Jumat atau sholat jamaah, imamuhu adil, imamnya ini orang yang adil, wa shalla khalfal fasik, tapi dia memilih sholat di belakang imam yang fasik, ma'awujudil adil, padahal ada imam yang adil, fahal tasihu sholatuhu aw la tasih, maka apakah sholatnya itu sah atau tidak sah? In kana yatarattabu ala tarki sholati khalfal fasik mafsadah, apabila ada kerusakan yang diakibatkan dari kita tidak sholat di belakang si fasik tadi, sholat khalfal fasik, maka tetap kita sholat di belakang orang fasik tadi. Ka'an yatarattaba ala tarki sholati khalfahu tahazzubun nasi hisbain, seperti apa? Seandainya kita tidak sholat di belakang dia nanti, atau yaitu apa? Ya, kita tidak sholat di belakang dia, akibatnya adalah orang terbagi menjadi dua kelompok. Hizbun ma'al imam wa hizbun ma'al ladzi lam yusolli khalfah. Satu kelompok bersama imam dan satu kelompok bersama orang yang tidak sholat di belakangnya. Fatah sulufur qatun waqtilaf, terjadi perpecahan dan perselisihan. Fahada yusalla khalfah, maka keadaan seperti ini tetaplah engkau sholat bersama si fasik tadi. Amma idza lam yatarattab ala hada mafsadah, adapun jika tidak dihasilkan kerusakan dengan sebab ini, wa shalla khalfal fasik, dan dia sholat di belakang orang fasik, ma'awujudil adil, padahal orang adil ada, imam yang adil ada, fa fihi khilafun bainal ulama, maka ada perselisihan tentang ini di antara para ulama. Faminal ulama man qala tasih, sebagian ulama ada yang mengatakan sah. Wa minhum man qala tasih, di antara mereka ada yang bilang tidak sah. Wa minhum man qala tasihu wa yu'id, sah tapi dia harus mengulang. Wa minhum man qala yu'id, ada yang bilang tidak mengulang. Wa sababu man ra'a adama sholati khalfah, sebab orang yang berpandangan tidak boleh sholat di belakang orang fasik ini apa? Annahu idza shalla khalfa fasik, kalau dia sholat di belakang orang fasik, lam yungkiril mungkar alaih, lam yungkiril mungkar alaih, berarti dia tidak mengingkari kemungkaran orang tadi. Fayakunu qad aqarrahu alaih, berarti dia telah menyetujui perbuatan orang tadi. Wal wajib ingkarul mungkar, sementara yang wajib adalah mengingkari kemungkaran. Fa'idan yusalla khalfal fasik, maka jika demikian sholatlah di belakang orang fasik, idza kana imamal muslimin, jika dia adalah memang imam kaum muslimin, yaitu apa? Imam negeri situ. Au idza kana qad wallahu imamul muslimin, atau memang telah ditetapkan, dijadikan sebagai wakil dari imam kaum muslimin, yaitu diberi wewenang di situ.
Au idza lam yujad jama'atun ukhra, atau tidak didapatkan jamaah yang lain, au jum'ah atau Jumat yang lain. Wa yatarattab ala tarkil jum'ati wal jamaah mafsadah, dan dihasilkan mafsadah kalau kita meninggalkan Jumat dan jamaah bersama orang tadi, di belakang orang tadi. Kalau semuanya tidak mengalami itu, apakah sholatnya itu tidak sah? Nah, ini beliau masih tetap tidak menentukan kalimat yang betul dalam masalah ini. Dan memang tidak ada dalil yang mengatakan sholatnya tidak sah. Kalau masalah dosa itu pembahasannya lain. Membiarkan kemungkaran ini dosa. Tapi masalah sholatnya jamaah tadi itu sah atau tidak sah, nah, ini beliau tidak menyebutkan. Kalau Kalau ada jamaah yang ada imam yang lain yang adil, dan sementara kita masih tetap memilih sholat bersama imam yang fasik tadi. Beliau tidak memberikan keputusan, dan memang yang betul adalah tetap sah kalau kefasikannya itu tidak sampai merusak syarat atau rukun sholat atau syarat dan rukun jamaah, dan seperti itu. Kefasikannya mungkin terkait dengan masalah yang lain, dia merokok atau dia mencukur janggutnya atau dia musbil dan semacam itu. Dan tidak ada dalil memang yang menyatakan bahwasanya yang seperti itu membatalkan jamaah sholat Jumat ataupun jamaah dari sholat 5 waktu itu. Tidak ada dalil. Masalah dosa itu perkara lain. Membiarkan kemungkaran jelas itu dosa. Tapi masalah sah atau tidak sah, ini perlu dalil khusus tentang itu, dan memang tidak didapatkan dalil. Makanya di sini beliau tidak memberikan keputusan karena memang tidak ada dalil yang mengatakan itu tidak sah. Masalah dosa itu memang ada dosa. Baik. Dan juga dosa disebabkan karena tidak menjalankan perintah Nabi tentang orang yang seorang imam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada imam yang dia itu, imam sholat yang dia itu meludah ke arah kiblat. Lalu Rasulullah SAW setelah selesai sholat, beliau mengatakan, la yusolli lakum hadza, orang ini jangan sholat mengimami kalian. Yaitu dia tidak layak jadi imam. Tapi tidak mengatakan sholatnya tidak sah atau jamaah tersebut tidak sah. Baik, jadi pembahasannya memang perlu dipisahkan antara yang ini dan yang itu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.